11 juta truk untuk ngangkut kelapa sawit kita. Untuk bayangan betapa produksi kelapa sawit Indonesia ini sangat besar. Berkah kenaikan harga komoditas bantu RI pemulihan ekonomi. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjadi Ketua Delegasi Indonesia serta menjadi Chairperson bersama Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Zuraida Komarudin dalam Non-Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC. Erlangga khawatir akan pandemi COVID-19 yang masih menghantui dan menghambat laju perekonomian global. Namun di saat yang bersamaan harga komoditas terus meningkat, khususnya kelapa sawit dapat menciptakan peluang emas bagi negara produsen untuk mendukung perbaikan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Harga komoditas yang terus meningkat khususnya kelapa sawit dapat menciptakan peluang emas bagi negara produsen untuk mendukung perbaikan ekonomi. Erlangga Hartarto menegaskan industri sawit berkontribusi secara nyata terhadap pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi. Indonesia pun juga mampu menjadi negara produsen sawit terbesar di dunia. Selama pandemi berlangsung sejak tahun lalu, industri sawit mampu berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan negara sehingga perekonomian Indonesia kini masih menunjukkan perkembangan positif. Selain menghasilkan devisa signifikan, industri sawit juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung. Di 2021, nilai ekspor minyak sawit mencapai 29 miliar US dollar, meningkat 115% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk menjaga momentum positif minyak sawit berkelanjutan, Indonesia sedang dalam proses memfinalisasi sertifikasi rantai pasok minyak kelapa sawit downstream. Tren berkembang mengenai kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit akan merugikan pembangunan sektor minyak sawit. Maka itu penting bagi CPOPC untuk mempertahankan peran pentingnya untuk mendukung dan menjaga kepentingan bersama negara-negara produsen minyak sawit, katanya. Di dalam pertemuan ini dibahas perspektif negara anggota mengenai market outlook kenaikan harga, kestabilan harga dan program mandatori biodiesel atau B30. Erlangga menyoroti beberapa capaian penting dalam pertemuan ini. Pertama, anggota CPOPC telah menyetujui protokol untuk mengubah piagam CPOPC. Baik anggota maupun anggota baru akan mengikuti prosedur ratifikasi internal untuk mengadopsi dokumen tersebut untuk mempromosikan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan secara global. Selanjutnya, CPOPC telah mengadopsi kerangka prinsip global tentang minyak sawit berkelanjutan. Kerangka kerja ini akan menetapkan kerangka kerja keterlibatan CPOPC dengan mitra internasional yang relevan, terutama sistem PBB serta organisasi internasional terkait lainnya. Di sisi lain, upaya ini harus jalan dengan prioritas untuk meningkatkan penerimaan keberlanjutan kelapa sawit dan skema sertifikasi nasional. Mitra internasional termasuk produsen minyak nabati utama lainnya harus menjadi bagian dari strategi dan tujuan akhir. Ketiga, CPOPC juga telah mengadopsi strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi pedoman koordinasi antar negara anggota dalam mengembangkan strategi bersama di pasar global. Strategi ini tidak terbatas pada manajemen penawaran, permintaan dan perkiraan harga, tetapi juga semua masalah kritis yang dihadapi oleh anggota dan non-anggota. Keempat, Sekretariat CPOPC juga harus dapat menerjemahkan isu prioritas yang berisi strategi and policy direction menjadi berbagai program dan inisiatif. Kelima, kampanye advokasi juga harus dimonitor, ditelaah dan diberi masukan supaya semuanya bersinergi dan menghasilkan sesuatu yang mempunyai impact terukur untuk mempromosikan minyak sawit berkelanjutan sehingga mengurangi sentimen negatif. Dengan dimulainya kepemimpinan Indonesia di G20 bulan ini, CPOPC akan melihat kemungkinan untuk memanfaatkan forum ini untuk mempelopori perspektif dan kepentingan negara-negara produsen minyak sawit sesuai visi CPOPC memberdayakan petani kelapa sawit. Presiden Jokowi menegaskan Indonesia sebagai pemilik kelapa sawit harus punya peran dalam penentuan harga. Karena itu, Kepala Negara ingin penguatan industri biodiesel di tanah air dapat berfungsi menjaga stabilitas harga CPO. Jokowi mengatakan bahwa Indonesia harus mampu mengendalikan harga CPO dengan cara mengendalikan ekspor, di mana ekspor CPO bisa dilakukan jika harga memang sedang baik. Jokowi terus mendorong agar perusahaan-perusahaan di tanah air melakukan hilirisasi kelapa sawit atau CPO. Dengan begitu CPO tidak langsung diekspor tapi harus terlebih dahulu diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Hal ini akan memberikan nilai tambah untuk komoditas CPO. 11 juta truk untuk ngangkut kelapa sawit kita. Untuk bayangan betapa produksi kelapa sawit Indonesia ini sangat besar. Oke, nggak apa-apa. Kamu nggak beli CPO kita tidak apa-apa karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30.